The Strongest System. Bab 201, bahkan milikmu benar-benar malu untuk dipamerkan. Tapi ketika kerumunan itu menoleh, mereka semua mengerutkan kening. Apakah orang ini nyata? Ini adalah murid suatu sekte, tidak bisa dianggap enteng. Dan dia, sebaliknya, penampilannya benar-benar keterlaluan. Semangkuk susu kedelai panas di satu tangan, dan minyak goreng kental dan panjang di tangan lainnya. Lin Fan juga tidak menyangka akan menemukan makanan lezat seperti itu di dunia Xuan Huang. Menjilat dan memukul bibirnya, dia tenggelam dalam kenangan. Ketika Gong Bingye melihat siapa orang itu, jantungnya berdebar kencang. Seolah-olah kismis kecil di dadanya mulai bergetar juga. Dia tidak menyangka pria misterius itu muncul di sini. Apakah dia di sini untuk membantunya? Liu Yiyuan mengerutkan kening. Apakah orang ini mendekati kematian karena mengabaikannya? Dia kemudian melirik Wang Hao. Wang Hao mengangguk, melangkah maju dengan ekspresi arogan. Apa? Enyahlah. Kelopak mata Lin Fan berkedut saat dia menghindari Wang Hao, sepenuhnya mengabaikan keberadaan Wang Hao, dan berjalan di antara Gong Bingye dan Liu Yiyuan. Sambil meminum susu kedelai lagi, dia bisa merasakan perutnya kenyang. Dia kemudian menyerahkan mangkuk itu kepada Gong Bingye. Apakah kamu sudah sarapan? Sayang jika setengah mangkuk susu kedelai ini terbuang sia-sia. Kalau kamu belum makan, kamu bisa makan ini di sini. Lin Fan hanya menggodanya dengan bercanda. Lagi pula, dia sudah meminum lebih dari setengahnya. Jadi, mangkuk itu sudah berisi banyak sekali air liurnya. Bagi gadis manapun, apalagi kecantikan yang tiada taraf, akan sangat memalukan jika meminum begitu banyak air liur orang lain. Belum, terima kasih. Wajah Gong Bingye yang awalnya tertekan mengendur lega saat dia mengambil alih mangkuk dari Lin Fan, yang membuatnya sangat terkejut. Bibirnya yang lembut dan mungil menyentuh mangkuk dengan sangat lembut, dengan tingkah laku yang begitu memikat, saat dia menyesap rasa di dalamnya secara perlahan. Hati Lin Fan melonjak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji dirinya sendiri. Mungkinkah Gong Bingye tertarik dengan karismanya yang tiada taraf? Setiap orang yang menonton juga sangat bingung. Siapa pria ini? Tampaknya dia memiliki hubungan yang jauh lebih dari sekadar hubungan biasa dengan simpanan keluarga Gong. Gong Bingye adalah nyonya keluarga Gong, dan biasanya tidak keluar rumah. Namun sekarang, keluarga Gong berada dalam kesulitan. Karena itu, dia harus bertahan melawan dunia luar. Tapi meski begitu, tidak mungkin dia menerima begitu saja makanan yang dimakan setengah dari pria manapun. Lin Fan benar-benar terdiam. Rencana awalnya adalah memegangnya di depan Gong Bingye dan menunggunya menolak sebelum menyeruput sisa susu kedelai dalam satu suap. Saat itu, pria sombong ini pasti akan bertanya siapa dirinya. Dia kemudian akan menghancurkan mangkuk itu dengan marah ke lantai sebelum berbalik menghadap pria itu. Tapi sekarang rencananya sudah kacau, ya ampun, di mana dia bisa menemukan temponya sekarang. Gong Bingye punya idenya sendiri. Sejak ayahnya meninggal, keluarga Gong berada dalam kesulitan. Sekalipun dia harus mencari teman, setidaknya dia harus menemukan seseorang yang bisa membuat dia tertarik. Meski tindakan pria misterius ini aneh, namun setidaknya Gong Bingye tidak sepenuhnya membencinya. Sedangkan untuk aspek perasaan, itu bisa menunggu. Mereka perlahan-lahan bisa menjaga perasaan mereka seiring berjalannya waktu. Namun dari kelihatannya, pria misterius ini bukanlah pria yang penuh nafsu, dan oleh karena itu tidak mudah tertarik dengan penampilannya yang cantik. Karena itu, dia hanya bisa bekerja keras sendiri untuk mencari pendamping. Sebagai simpanan dari sebuah keluarga besar, baik dia pergi keluar atau tidak, dia mungkin akan berakhir dengan seseorang yang belum pernah dia lihat sebelumnya seumur hidupnya. Meskipun dia bisa mengendalikan kebebasannya sekarang, dia tetap tidak bisa begitu egois demi keluarga Gong. Siapa kamu? Liu Yiyuan bertanya dengan dingin. Kamu mau minyak goreng? Masih hangat. Lin Fan membawa minyak gorengnya yang setengah dimakan ke wajah Liu Yiyuan. Kurang ajar. Para murid yang berkerumun di sekitar Liu Yiyuan ingin maju untuk memberi pelajaran pada Lin Fan, tetapi mereka dihentikan oleh Liu Yiyuan sendiri. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Siapa kamu? Mata Liu Yiyuan berkilat tajam. Pria sebelum dia ini terlalu kurang ajar. Minyak goreng. Lin Fan tersenyum lebar, mengabaikan pertanyaan Liu Yiyuan. Bodoh yang berani. Liu Yiyuan sangat marah.
Ditutupi dengan cahaya merah energi sejati, telapak tangannya terbang ke arah dada Lin Fan. Pukulan langsung. Liu Yiyuan tertawa dingin. Tapi itu hilang dalam sekejap saat dia menatap Lin Fan dengan tidak percaya. Apakah kamu tidak sedikit kasar, Junior? Lin Fan menepuk dadanya dengan lembut. Semua seniman bela diri yang berkeliaran di kerumunan juga tercengang. Pria ini jelas adalah seorang master. Meskipun mereka tidak mengetahui basis budidayanya, mereka bisa merasakan kekuatan energi sejati yang kuat dalam serangan telapak tangan Liu Yiyuan. Wajah Liu Yiyuan berubah serius saat dia terhuyung mundur beberapa langkah. Matanya bersinar. Orang ini jelas tidak lemah untuk bisa menahan serangannya dengan mudah. Terlepas dari segalanya, ini adalah pria yang tidak bisa dia tandingi. Tapi Liu Yiyuan tidak takut pada orang ini. Bagaimanapun, dia adalah murid sebuah sekte. Sepertinya Anda memiliki basis kultivasi yang kuat, Tuan. Baiklah, saya adalah murid sekte dalam dari sekte Huodao. Jika Tuan yang baik hati ini benar-benar ingin membela wanita ini, saya mohon Anda mempertimbangkan kembali pilihan Anda. Liu Yiyuan berkata dengan dingin. Tiba-tiba, telapak tangan secepat kilat terbang dengan cepat ke pipi Liu Yiyuan. Hah, sekte apa? Bisakah kamu mengulanginya sekali lagi? Lin Fan meletakkan telapak tangannya di telinganya dan mencondongkan tubuh ke dalam. Rahang para seniman bela diri gelandangan di antara kerumunan itu terbuka lebar. Mereka tidak mengira pria ini akan menyerang hanya karena dia tidak senang dengan apa yang didengarnya. Dan memikirkan bahwa dia mempermalukan murid sekte Huodao ini dengan cara yang paling memalukan, tamparan di pipi. Sepertinya benih balas dendam pasti segera disemai. Liu Yiyuan adalah murid sekte dalam dari sekte Huodao. Oleh karena itu, posisinya sangat dihormati. Sekarang pria ini telah mempermalukan orang seperti itu, dia pasti terlibat di dalamnya. Liu Yiyuan mengertakkan gigi dan memandang orang ini. Sambil menunjuk jarinya, dia tergagap, kamu. Aku adalah murid sekte dalam dari sekte Huodao. Kamu berani, kamu. Bagus sekali. Lin Fan menyapu jubahnya dari bahu ke bawah dengan kedua tangan berulang kali, memandang pria ini dengan jijik. Oh, murid sekte dalam sekte Huodao. Oh, Anda. Liu Yiyuan menatapnya, sangat marah. Para murid di sekitar Liu Yiyuan semua berdiri tercengang melihat pemandangan ini, terkejut dengan apa yang terjadi. Kamu bilang kamu adalah murid sekte dalam. Apa yang perlu dipamerkan? Apa ini? Lin Fan berkata dengan jijik. Dia kemudian mengambil sebuah tanda dan melambaikannya ke wajah Liu Yiyuan. Pada tanda sederhana itu ada ukiran puncak gunung yang terukir di dalamnya. Di atas puncak itu ada satu kata, Glory. Apa ini ya? Yang mulia adalah puncak ke-11 dari Master Sekte Kemuliaan, puncak tanpa nama. Ya ampun, bahkan yang mulia malu untuk memamerkan ini. Sialan, dan seorang murid sekte dalam dari Tuhan tahu apa yang berani dilakukan oleh Sekte Huodao yang paria dengan berani, kesini seolah-olah kamu benar-benar seseorang. Lin Fan terus melambaikan token di depan Liu Yiyuan agar otak anjingnya dapat sepenuhnya menyerap informasi baru ini. Ketika Liu Yiyuan melihat sendiri ukiran dan tulisan di token itu, wajahnya menjadi pucat pasi. Dia mengenali tanda ini. Ini adalah token yang hanya dimiliki oleh Master Puncak Sekte Kemuliaan. Ini tercetak pada catatan setiap sekte di luar sana. Dan meskipun Sekte Huodao adalah sebuah sekte, dibandingkan dengan Sekte Kemuliaan, secara praktis tidak ada apa-apanya. Dan untuk berpikir bahwa dia telah membuat marah guru puncak Sekte Kemuliaan. Semua orang di kerumunan itu terperangah mendengar kata-kata Lin Fan. Terutama saat disebutkan tentang Sekte Kemuliaan, mereka semua kagum. Nama itu terdengar seperti guntur di telinga mereka. Siapa yang belum pernah mendengar tentang Sekte Kemuliaan? Itu adalah sekte besar. Melihat tampilan belakang Lin Fan, ekspresi Gong Bingye juga berubah. Tidak disangka pria misterius ini adalah murid Sekte Kemuliaan, dan Master Puncak pada saat itu. Ini. Jadi, anak seperti kamu ingin apa? Kamu mau bertaruh bahkan jika Grand Master Sekte Huodaomu muncul di hadapan yang mulia, aku akan mengupas kulitnya untukmu. Lin Fan tidak tahu apa basis budidaya Grand Master Sekte Huodao, tetapi siapapun bisa berbicara omong kosong. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang tahu kebenarannya.
Liu Yiyuan tergagap tanpa berkata-kata di depan Lin Fan. Hatinya yang marah sekarang dipenuhi dengan teror yang luar biasa. Yang mulia benar-benar tidak ingin menyia-nyiakan air liurnya lagi untuk orang seperti Anda. Sekarang, saya akan menyimpan barang-barang ini untuk diamankan. Anda kembali dan minta Grandmaster Anda untuk pergi ke Sekte Kemuliaan untuk menemukan milik Anda sungguh. Saya mempunyai niat baik untuk menginterogasinya tentang bagaimana dia mendidik murid-muridnya. Lin Fan tidak menunggu Liu Yiyuan untuk melanjutkan saat dia merobek semua cincin penyimpanannya. Dia kemudian mengulurkan tangannya ke dalam jubah Liu Yiyuan untuk melihat apakah dia dapat menemukan sesuatu yang berharga. Tuan, ini. Ketika Liu Yiyuan melihat Lin Fan mengeluarkan peta harta karun yang terbuat dari kulit sapi, wajahnya berubah. Apa ini dan itu? Aku akan menyimpan semua ini. Mintalah Grandmastermu untuk datang mengambilnya dariku. Sekali melihat wajah Liu Yiyuan dan dia tahu bahwa ini pasti akan menjadi hadiah yang bagus. Oleh karena itu, dia tidak memberi kesempatan kepada Liu Yiyuan untuk menjelaskan dan langsung menyitanya. Baiklah, baiklah. Lanjutkan sekarang. Jangan membuat Yang Mulia marah. Setelah menyita barang tersebut, Lin Fan melambaikan tangannya. Liu Yiyuan tampak sangat gugup. Dia ingin berbicara, tetapi melihat siapa orang itu, dia menelan kembali kata-katanya. Enyahlah. Bab 202, berbagai cara untuk membiarkan massa memujanya. Kakak senior, kita akan pergi begitu saja. Seorang murid bertanya dengan marah. Mau bagaimana lagi? Liu Yiyuan tidak lagi memiliki sikap angkuh seperti sebelumnya. Dia sekarang menggaruk kepalanya dan mendesah dengan marah. Dia tidak menyangka keadaan akan berubah seperti itu. Dia benar-benar menemui hambatan sekarang. Kakak senior, mungkinkah itu tanda palsu? Mendengarkan ini, Liu Yiyuan tertawa mengejek. Apakah Anda berani menggunakannya jika diberikan kepada Anda? Murid itu menundukkan kepalanya karena malu. Memang benar dia tidak akan pernah berani menggunakannya. Kejahatan menjadi penipu tidak bisa dimaafkan. Tidak peduli apapun, Liu Yiyuan adalah murid sekte dalam dari sekte Huodao. Dia dapat dengan mudah membedakan apakah token itu asli atau palsu. Pada saat yang sama, dia tidak perlu mencoba lagi untuk mengetahui bahwa dia pasti tidak mampu menandingi kekuatan sebenarnya orang itu. Meskipun dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan telapak tangan itu tetap merupakan serangan yang kuat. Sebagai murid sekte dalam, tentu saja, dia mempraktikkan keterampilan sekte Huodao yang sebenarnya. Serangan itu diresapi dengan api cair yang menyala-nyala. Tidak ada seorang pun yang pasti tidak dapat menerima hal itu dengan mudah. Meskipun petanya sudah hilang, kita masih harus pergi untuk melihatnya sendiri. Tujuan Liu Yiyuan kali ini adalah mencari harta karun di tanah terlarang yang ditinggalkan. Liu Yiyuan tidak mengetahui sifat harta karun ini. Dan itulah alasan mengapa dia penasaran tentang hal itu, karena dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Mereka memperoleh peta harta karun kulit sapi secara kebetulan. Bahkan jika Liu Yiyuan ingin merebut seluruh peta untuk dirinya sendiri, itu tidak mungkin. Lagi pula, 10 murid lebih hadir di tempat kejadian. Satu-satunya cara untuk melakukan itu adalah dengan membunuh mereka semua dan menyembunyikan peta harta karun. Tetapi jika dia melakukan itu, bahkan sebelum dia mendapatkan harta karun itu, dia akan dibunuh oleh sekte tersebut terlebih dahulu. Kakak senior, tunggu. Wang Hao berlari dari jauh. Dia akhirnya masuk ke sebuah sekte. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan emas ini begitu saja? Liu Yiyuan memandang Wang Hao dari jauh, mengerutkan kening karena cibiran. Pergilah, suruh dia enyahlah. Ya, kakak senior. Salah satu murid menganggukkan kepalanya. Meskipun sekte Huodao bukanlah sekte termegah, masih ada banyak orang yang bermimpi untuk memasuki sebuah sekte. Oleh karena itu, mengapa mereka menerima sampah secara sembarangan? Sebagai murid sekte dalam, Liu Yiyuan kebetulan menjadi ketua pengawas ujian masuk. Dia tahu bahwa Wang Hao berasal dari kota Mo, dan kebetulan kota Mo sangat dekat dengan tempat yang ditunjukkan pada peta harta karun kulit sapi. Oleh karena itu, Liu Yiyuan hanya ingin memanfaatkan Wang Hao. Lagi pula, bepergian keluar sekte juga membutuhkan biaya. Tapi sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, Liu Yiyuan tidak lagi berguna bagi Wang Hao. Kota Mo. Lin Fan sangat gembira saat dia menyimpan token itu kembali ke penyimpanannya.
Memikirkan bahwa token Pickmaster yang tampak biasa yang dianggap tidak berguna ternyata sangat berguna. Dia tidak hanya merampok pihak lain, orang itu bahkan tidak berani mengeluarkan satu pun kentut. Luar biasa. Lin Fan berdiri di sana. Sekali lagi, perasaan dikagumi oleh banyak orang juga luar biasa. Kepala keluarga Wang dan Song bermaksud untuk datang dan menyaksikan kesulitan keluarga Gong dan mengejek mereka. Tapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, mereka berdua mengalami kekacauan di dalam hati mereka sekarang. Mereka sudah mendengar dengan jelas apa yang dikatakan pria ini. Sekte kemuliaan. Sekte kemuliaan itu. Sejak kapan keluarga Gong memiliki hubungan seperti itu? Dan lebih jauh lagi, dia adalah apa? Master puncak ke-11 atau semacamnya dari sekte kemuliaan. Meskipun mereka tidak tahu apa maksudnya, tapi dilihat dari tampang anak dari sekte Huodao yang ketakutan setengah mati, mereka menyimpulkan bahwa dia pasti orang yang hebat. Pada akhirnya, kedua kepala itu pergi dengan tenang. Mereka mulai takut akan masa depan mereka masing-masing. Gong Bingye melihat ke belakang Lin Fan dan merasakan sentakan di hatinya. Di mata Gong Bingye, sosok Lin Fan tampak semakin besar saat ini. Gong Bingye mengetahui tentang sekte kemuliaan. Itu adalah sekte yang sangat besar. Bahkan sekte dinilai berdasarkan kekuatan. Jika itu masalahnya, membandingkan sekte kemuliaan dan sekte Huodao seperti perbedaan antara langit dan bumi. Gong Bingye tidak merasa ingin mundur karena identitas pria misterius itu. Faktanya, hal itu membuatnya merasa ingin menaklukkan pria ini, atau bahkan mungkin tetap menjaganya di sisinya. Sejak zaman dahulu, para pahlawan selalu mencintai wanita cantik. Dan hal sebaliknya juga terjadi, karena pria cantik seringkali tertarik pada para pahlawan. Meskipun perasaan mereka saat ini tidak berdasar, tidak ada rasa takut. Bagaimanapun, perasaan bisa dengan mudah berkembang seiring berjalannya waktu. Lin Fan berdiri di sana tanpa bergerak. Dia harus membiarkan orang-orang di antara kerumunan ini sepenuhnya menghargai penampilannya yang luar biasa. Lagi pula, dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan identitasnya lebih awal. Melihat ekspresi ketakutan massa, Lin Fan juga merasakan kepuasan yang mengakar. Lin Fan berbalik dan menatap Wang Hu, yang terbaring di tanah, dan dia segera menuju ke arahnya dengan cemberut. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, ia melanjutkan, sepertinya lukanya mematikan. Dia berada di ambang kematian. Tapi jangan takut, milikmu sungguh dapat menjamin keselamatanmu. Setelah mendengar ini, orang banyak saling memandang dengan takjub. Mereka pasti bisa mengetahui seberapa parah luka Wang Hu. Bagaimanapun, tanahnya dipenuhi darah. Tentu saja, luka itu pasti sangat menyakiti hatinya. Lin Fan mengeluarkan pil. Ini adalah salah satu pil penyembuhan yang dikembangkan Lin Fan karena bosan. Tentu saja, kualitasnya cukup baik, tidak dapat diproduksi oleh sembarang orang. Pil Jiusui ini seharusnya bisa menyembuhkan lukamu. Meskipun suara Lin Fan tidak menggelegar, dia memastikan suaranya cukup keras untuk didengar semua orang di sekitarnya. Sekarang, di antara para seniman bela diri gelandangan yang bercampur dalam kerumunan, beberapa dari mereka pernah ada dan telah mendengar serta melihat sesuatu. Jadi, mereka punya firasat tentang apa itu pil Jiusui, dan mereka berseru. Itu pil Jiusui. Apa? Bukankah itu pil mistik yang konon bisa menyembuhkan luka apapun? Di pasar, pil seperti itu akan sangat berharga. Tidak disangka pil yang baru saja dikeluarkan orang ini adalah pil Jiusui. Mendengarkan pujian ini, Lin Fan semakin gembira di dalam hatinya. Bagaimanapun, ini adalah jenis hal yang dia suka dengar dari para penonton ini. Melihat Lin Fan, ciri-ciri Gong Bingye yang mengesankan itu mulai melunak. Di saat yang sama, perasaan yang tak bisa dijelaskan mulai menyebar ke dalam hatinya. Perasaan itu sepertinya memberitahunya bahwa pria di hadapannya sepertinya mabuk dalam pemujaan dari kerumunan ini. Gong Bingye terkekeh. Dia akhirnya menjelaskan beberapa hal yang dia tidak yakin sebelumnya. Tuan, ini pil Jiusui di sini. Tetapi keluarga Gong sekarang tidak punya apa-apa. Saya khawatir kami tidak mampu membelinya. Di wajah Gong Bingye terlihat ekspresi tertekan. Lin Fan bermaksud memberi Wang Hu pil ini. Tapi setelah mendengarkan kata-kata Gong Bingye, dia sedikit ragu-ragu. Mungkinkah pil ini benar-benar berharga di luar?
Meskipun ramuan obat yang diperlukan untuk pil ini sedikit lebih tinggi dari rata-rata dan beberapa di antaranya lebih berharga daripada yang lain, pil ini tidak mungkin begitu berharga sekarang, bukan? Tapi kalau dipikir-pikir, dia tidak punya cara untuk membandingkan harga atau mengetahui hal-hal seperti itu di sekte. Tapi, sejak Gong Bingye berkata demikian, Lin Fan hanya tertawa kecil dengan wajah acuh tak acuh. Tidak masalah, itu hanya pil. Saya bisa dengan mudah mengolah yang baru. Dia mencapai dua makna dengan satu kalimat ini. Dia tidak hanya memamerkan keanggunannya karena tidak terlalu memedulikan pil Jiusui, tetapi juga memberitahu dunia bahwa pil tersebut dikembangkan oleh Yang Mulia. Memang benar, saat Lin Fan menyelesaikan kalimatnya, para penonton dipenuhi dengan kekaguman. Seolah-olah dia telah mengkonfirmasi teori di dalam kepalanya, Gong Bingye juga mengungkapkan senyuman. Setelah Lin Fan memberikan pil kepada Wang Hu, dia berjalan ke arah Gong Bingye dan memegang lengannya. Ikuti milikmu sesungguhnya di dalam. Wajah Gong Bingye memerah dan jantungnya berdebar kencang seperti rusa kecil yang tersesat. Bukankah dia terlalu tergesa-gesa? Aku belum siap. Para seniman bela diri gelandangan di antara kerumunan juga tertawa. Sepertinya keluarga Gong akan mengukuhkan posisinya dalam sejarah saat ini juga. Bagi para seniman bela diri gelandangan yang mengetahui situasi keluarga Gong, mereka berteriak kegirangan dan kebahagiaan untuk keluarga Gong. Memang benar, melahirkan anak perempuan tidak kalah dengan laki-laki saat ini. Almarhum kepala keluarga Gong, dia memang melahirkan seorang putri yang baik. Bab 203, Kuil Tuodi. Di dalam rumah, wajah Gong Bingye sedikit memerah saat dia mengikuti keinginan dan kemauan Lin Fan, ditarik oleh tangannya. Jantungnya berdetak tidak menentu. Apakah itu akan terjadi saat ini? Meskipun Gong Bingye belum mengalaminya sendiri, dia telah mendengarnya. Ketika para gadis pelayan mendiskusikannya secara rahasia, dia terkadang menguping juga karena penasaran. Itu akan menyakitkan. Itu akan berdarah. Bahkan mungkin, membawa kehidupan baru. Memikirkan hal ini, batu giok Gong Bingye, kulit putihnya menjadi semakin merah. Faktanya, air mata sedikit mengalir di sekitar kelopak matanya. Baiklah, tidak ada orang luar di sini. Tidak ada yang akan mengganggu kita di sini. Lin Fan telah menyeret Gong Bingye ke dalam rumah. Meskipun ini adalah sebuah toko juga, toko-toko tersebut juga memiliki ruang istirahat. Setidaknya jika mereka ada di sini, dia tidak perlu mewaspadai siapapun yang menguping saat dia menginterogasinya. Ketika Gong Bingye mendengar ini, tubuh mungilnya sedikit gemetar. Ada sedikit rasa gugup, sedikit rasa ragu. Jika dia melepaskan jubahnya, apakah pria ini akan tertarik pada kulitnya yang halus seperti sutra? Melihat tampilan belakang Lin Fan, dia mengulurkan tangannya yang panjang dan lembut. Dia ingin membantunya melepas jubahnya. Bagaimanapun juga, pria di depannya itu luar biasa. Demi kebahagiaannya sendiri, demi masa depan keluarga Gong, dia harus mengambil inisiatif. Pecahan token ini, dari mana kamu mendapatkannya? Lin Fan mengeluarkan pecahan token tertinggi dan bertanya tanpa berbalik. Gong Bingye, yang telah mempersiapkan mentalnya, segera menarik tangannya, tertegun. Ekspresi malu-malunya berangsur-angsur kembali normal. Jadi, ini semua hanyalah angan-angannya sendiri. Gong Bingye hanya bisa merasakan rasa malu yang melanda dirinya, begitu malu hingga dia bisa menemukan lubang untuk mengubur dirinya di dalamnya. Namun untungnya pihak lain tidak melihat apa yang dia lakukan. Tuan, pecahan token ini ditinggalkan oleh nenek moyang keluarga Gong. Dari mana mereka mendapatkannya, saya tidak tahu. Gong Bingye memfokuskan wajahnya dan berbicara seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lin Fan menghela nafas tanpa daya. Dia tidak menaruh banyak harapan sebelum mendekatinya juga. Lagi pula, jika keluarga Gong tahu dari mana mendapatkannya, mereka pasti sudah lama mengumpulkan semua bagiannya sendiri. Lupakan saja, aku akan menyimpan pecahan token ini untuk saat ini. Tapi yang mulia bukanlah seseorang yang akan mengambil barang dari siapapun secara gratis. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan di masa depan, jangan ragu untuk mencariku di Glory Sekte. Lin Fan tidak mengubah sedikit pun ekspresinya saat dia berbicara, seolah-olah ini semua benar dan adil. Mendengarkan apa yang dia katakan, Gong Bingye tertawa kecil, sekaligus terkejut. Dia telah mengetahui bahwa karakter pria ini nakal dan kurang ajar.
Lagi pula, dia telah merampok pecahan token ini sejak awal. Namun, dia sekarang mengatakan dia tidak akan mengambil sesuatu dari siapapun secara gratis dengan mudah. Mengapa semuanya terdengar aneh dan kontradiktif? Apa, kamu tidak percaya padaku? Mendengarkan tawa itu, Lin Fan merasa pihak lain meragukannya. Dia, dari semua orang, dia adalah Grandmaster ke-6 dari puncak tanpa nama dari Sekte Iblis Suci dari Sekte Kemuliaan. Semua yang dia katakan dipenuhi dengan kehormatan tanpa satu pun kebohongan di dalamnya. Saya percaya pada Anda, Tuan. Suara Gong Bingye lembut saat dia memancarkan aura wanita yang pendiam dan sempurna. Tatapannya pada Lin Fan lembut namun penuh dengan emosi. Setiap kedipan matanya sudah cukup untuk memikat hati pria manapun. Ya, milikmu sungguh bukan seseorang yang akan membuat janji palsu begitu saja. Bahkan jika kamu menyimpan pecahan token itu bersamamu, kamu tidak bisa mendapatkan apapun darinya. Jika itu denganku, itu juga sebuah bentuk jaminan untuk keselamatan Anda. Jika ada sesuatu yang tidak diinginkan di masa depan, Anda selalu dapat pergi ke Sekte Kemuliaan. Segala sesuatu yang benar-benar Anda janjikan, benar-benar Anda penuhi. Saya tidak akan pernah berbohong kepada siapapun. Gadis kecil ini akan selalu mengingat kata-kata Tuan yang baik hati ini. Gong Bingye tahu bahwa tidak perlu terburu-buru, jadi dia hanya bisa melakukannya dengan perlahan. Ya, kalau begitu Yang Mulia akan bergerak dulu. Anda tidak perlu menyuruh saya pergi. Lin Fan menjentikkan jubahnya, tangan di belakang punggung dan berjalan keluar, dadanya membusung. Melihat tampilan belakang kepergian Lin Fan, Gong Bingye tersenyum. Setelah bebas berkeliaran di tubuhnya, dia membuat alasan dan mencoba melarikan diri. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini, sobat. Selain itu, dia telah menipu pusaka keluarga-keluarga Gong. Tidak mungkin dia bisa lolos dengan gratis. Pikiran cerdas Gong Bingye dapat dengan mudah mengetahui karakter seseorang hanya dengan melihat dan tindakannya. Jika Lin Fan adalah pria yang kejam, dan jahat, tidak peduli seberapa percaya diri dia tidak akan pernah berani mengacak-acak bulunya. Tapi dengan keadaannya, segala sesuatunya mungkin akan berjalan sesuai keinginannya suatu hari nanti. Semua seniman bela diri gelandangan yang menunggu di luar terkejut melihat Lin Fan keluar begitu cepat. Bagaimana dia bisa keluar begitu cepat? Terlebih lagi, dari wajahnya yang menyenangkan, terlihat jelas bahwa dia bersenang-senang di dalam. Tapi, bukankah kecepatan ini terlalu cepat? Namun sekali lagi, nyonya keluarga Gong terlahir dengan tubuh dan wajah yang sempurna. Pria manapun akan meledak hanya dengan melihat tubuh mungilnya saja. Tentu saja, tidak ada pria yang bisa bertahan lama dengan wanita seperti dia. Keluar dari rumah, Gong Bingye sudah punya ide sendiri. Sebelum dia meninggalkan rumah, dia mencubit pipi putih gioknya dengan lembut dengan jari-jarinya, menciptakan tampilan memerah. Dia melepas ikat rambutnya, membiarkan rambut panjangnya tergerai seperti air terjun juga. Mengacak-acaknya sedikit, dia meninggalkan rumah. Nyonya keluarga Gong sedang keluar. Penonton sangat bersemangat. Ketika mereka melihat penampilannya, itu menegaskan setiap kecurigaan di dalam hati mereka ketika mereka melihat pria yang pergi dengan rasa iri dan cemburu. Namun keindahan lain yang tiada taranya telah memudar. Gong Bingye melihat ke kejauhan dengan emosional, sambil menyandarkan kepalanya di telapak tangannya dengan siku ditopang oleh meja. Penampilan menawan itu bahkan lebih memikat. Sangat disayangkan Lin Fan tidak mendapatkan informasi berguna darinya. Tapi dia tidak mengkhawatirkan hal itu. Bagaimanapun, perjalanan masih panjang. Dia menolak untuk percaya bahwa dia tidak bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang pecahan token setelah dia melakukan perjalanan ke seluruh benua Dongling. Sadulong telah menyiapkan gerbong untuk menunggu Lin Fan. Meskipun gerbong ini tidak megah, namun sangat praktis. Lin Fan mengeluarkan peta harta karun kulit sapi yang diambil dari Liu Yiyuan dan menunjukkannya kepada Sadulong. Ayo pergi, kita akan menuju ke arah ini. Lin Fan melambaikan tangannya agar mereka melanjutkan. 3 hari kemudian, Tuan, kami sudah sampai. Suara unik Sadulong terdengar dari luar gerbong. Dalam 3 hari terakhir, Lin Fan tetap dalam kondisi kultivasinya. Dia baru saja memulai Nirvana Finger. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan pada keterampilan itu. Meskipun poin pengalaman untuk jari Nirvana telah meningkat,
masih banyak yang harus dilakukan sebelum bisa naik level. Sepertinya untuk skill sekuat ini, kecepatan levelingnya juga jauh lebih lambat. Lin Fan keluar dari gerbong. Sepertinya perjalanan ke sini juga cukup lancar. Dia tidak menemui banyak masalah di sepanjang jalan, kecuali binatang buas yang sesekali tidak sedap dipandang. Sebidang tanah di depannya adalah tempat yang ditandai di peta harta karun kulit sapi. Mereka berada di tengah-tengah pepohonan lebat di mana sinar matahari hampir tidak bisa menembusnya. Memang tempat ini terasa agak menyeramkan. Tuan, ini adalah kuil Tuodi. Kuil ini telah ditinggalkan selama beberapa ratus tahun. Sadulong sudah lama tinggal di sekitar ini. Dengan demikian, ia memiliki pengetahuan dasar tentang tanah di sekitarnya. Kuil ini memang aneh. Yang ada hanyalah sebuah gubuk bobrok di tengah lapangan, tidak ada apapun yang dibangun di belakang atau di sekitarnya. Sepertinya seluruh kuil ada di bawah tanah. Lin Fan memeriksa sekeliling. Di pintu masuk ada beberapa stupa. Tapi orang tidak bisa melihat apa yang ada di dalam gelap gulita. Sadulong, ikuti aku masuk. Kalian semua berjaga di luar, perintah Lin Fan. Siapkan obornya. Bab 204, bunuh dulu, bicara nanti. Lin Fan sedikit tegang. Bagaimanapun, ini adalah ekspedisi eksplorasi pertamanya, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam reruntuhan. Dia melihat ke sekeliling stupa-stupa terpencil yang dipenuhi ganggang dan lumut di sekujurnya. Mereka tampak tua, bahkan, ada noda darah hitam yang mengering di sana. Tuan, tempat ini memberikan suasana yang tidak nyaman. Sadulong berdiri dekat di belakang Lin Fan, mengamati sekeliling dengan waspada. Bahkan sebelum dia memasuki gerbang itu, yang terlihat seperti pintu masuk neraka, dia sudah merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Lin Fan tidak banyak bicara. Dia juga merasa sangat gugup dan tegang. Skenario menakutkan seperti ini adalah yang paling dibenci Lin Fan. Jika itu hanya binatang buas, Lin Fan tidak akan terlalu memikirkannya. Yang terburuk menjadi yang terburuk, dia hanya akan melawannya sampai mati. Tapi hal seperti ini sangat menyeramkan. Jika tangan berdarah muncul di bawah kakinya saat ini bersama dengan wajah yang mengerikan, dia akan langsung hancur di tempat. Obornya mendesis, menerangi pintu masuk kuil. Namun kegelapan begitu dalam sehingga obor hanya bisa menerangi jarak kecil di depannya, beberapa jalan dalam satu waktu. Tidak ada satupun percikan cahaya di dalamnya. Melempar, hitam, kegelapan. Kamu juga tetap di luar. Lin Fan bermaksud membawa Sadulong bersamanya. Tapi sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, dia juga tidak berdaya. Jika sesuatu yang buruk terjadi di dalam, setidaknya Lin Fan punya cara untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi untuk Sadulong, dia mungkin tidak berguna. Dia bahkan mungkin tidak tahu bagaimana dia mati jika dia mati di dalam. Tuan, ini. Saya akan baik-baik saja. Basis kultivasi Anda terlalu rendah. Jika terjadi sesuatu di dalam, saya mungkin tidak dapat melindungi Anda. Sadulong menahan keinginan untuk menangis. Bagaimana basis budidayanya rendah? Setidaknya dia adalah seorang ahli perisurgawi, dan dia bangga akan hal itu. Tapi sekarang setelah Tuan mengatakannya seperti itu, dia hanya bisa menurut dan mundur. Meski lingkungan di luar masih menyeramkan, dibandingkan kegelapan di dalam, Sadulong lebih memilih tinggal di luar juga. Setelah Sadulong mundur, Lin Fan melanjutkan sendiri. Memang benar, dia menegaskan kecurigaannya bahwa kuil Tuodi terletak di bawah tanah. Tangga di dalamnya memanjang hingga ke bawah. Meskipun Lin Fan tidak mengetahui lebar lorong itu, dia dapat dengan mudah merasakan ujung dinding yang lain dengan rentangan tangannya. Dindingnya dilapisi lapisan debu tebal. Saat Lin Fan terus meraba-raba ke bawah, dia juga merasakan beberapa lubang cekung di dalam dinding, seolah-olah ada sesuatu yang menabraknya. Lin Fan tidak tahu berapa lama atau jauh dia berjalan, tetapi semakin rendah dia turun, semakin rendah pula suhunya. Puff, puff. Saat itu, suara api yang menyala melewati seluruh lorong. Obor di kedua dinding mulai menyala, menerangi jalan ke depan. Ini adalah pertama kalinya Lin Fan dapat melihat dengan jelas apa yang ada di depannya. Lin Fan mematikan obornya sendiri dan memeriksa semuanya dengan cermat. Itu adalah terowongan panjang di depannya, kedua sisinya dilapisi kerangka manusia. Karena waktu telah berlalu, beberapa tulang ini telah berubah menjadi hitam.
Ular berbisa juga melingkari kerangka ini. Lin Fan menarik napas dalam-dalam dan mencengkeram kapak abadi dengan erat saat dia mendorong maju. Dia bertanya-tanya siapa orang yang membangun kuil Tuodi ini. Sial sekali. Kenapa dia harus membuatnya begitu menyeramkan? Ketika dia sampai di ujung terowongan, pandangannya melebar. Terowongan kecil dan sempit itu melebar menjadi aula besar dan megah. Lin Fan mengamati aula. Di ketiga sisi dinding aula terdapat patung raksasa yang didirikan tegak. Masing-masing patung ini mengatupkan telapak tangan di depannya, seolah-olah sedang berdoa. Di atas 10 jari mereka masing-masing ada sebuah altar, diukir dengan ukiran dan tanda rahasia. Di mana rune ini seharusnya bersinar ketika masih baru, sekarang menjadi redup dan kusam seiring berjalannya waktu. Saat Lin Fan hendak melangkah keluar untuk memeriksanya, dia menyadari bahwa ada banyak mayat di hadapannya. Ketika dia melihat lebih dekat, dia terkejut. Pakaian yang dikenakan tubuh-tubuh ini, bukankah ini milik Sekte Huodao? Lin Fan pergi dan membalikkan badan-badan ini. Dia tercengang melihat pemandangan di depannya. Tubuh-tubuh ini telah lama berubah menjadi mayat kering, seolah-olah seluruh energi esensi mereka telah tersedot keluar. Pemandangan itu membuat Lin Fan berkeringat di telapak tangannya juga. Betapa berbahayanya tempat ini. Satu demi satu, Lin Fan mencari mayat-mayat itu. Totalnya ada 6 orang. Lin Fan mengingat kejadian di kota Mo. Saat itu, ada lebih dari 10 murid ini. Apa yang terjadi dengan mereka yang lain? Di mana Liu Yiyuan? Lin Fan mengangkat kepalanya, memandangi patung-patung itu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa semua altar di patung itu terbuka. Melihat sekeliling dengan hati-hati, semuanya kecuali patung tepat di depannya, yang terlihat sangat mengesankan, altarnya telah dibuka. Lin Fan mengetahui bahwa Liu Yiyuan dan kawan-kawan pasti telah tiba sebelum dia di lokasi ini. Mereka pasti telah membuka altar dan melepaskan sesuatu yang mengerikan di dalamnya, sehingga mayat-mayat tergeletak di mana-mana. Pada saat itu, Lin Fan merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia merasa seolah-olah ada banyak pasang mata yang menatapnya dari seluruh kegelapan. Siapa di sana? Lin Fan berteriak, mengamati sekelilingnya dengan hati-hati. Langkah, 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 langkah. Suara langkah kaki bergema pelan di dalam ruangan aula, tapi cepat. Ketika Lin Fan mengetahui siapa orang itu, dia menghela nafas lega. Salah satunya adalah Liu Yiyuan. Oh, jadi itu kalian. Benar-benar kalian hampir menyerang dan membunuh kalian semua seketika. Lin Fan terkekeh. Tapi saat itulah Lin Fan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Aura gelap terpancar dari tubuh Liu Yiyuan dan sosok lainnya. Aura gelap ini menari-nari di sekitar tubuh mereka, seolah-olah ada kesadaran yang bersemayam di dalam diri mereka. Lin Fan segera memeriksa sistem, dan wajahnya menjadi pucat. Liu Yiyuan, mati, dirasuki roh. Lin Fan menghitung jumlah karyawan. Jumlah orang yang hadir sesuai dengan jumlah altar yang dibuka. Tapi yang tidak bisa dipahami Lin Fan adalah, mengapa altar di patung tepat di depannya belum terbuka. Mati, Liu Yiyuan, yang matanya hitam pekat, berteriak dengan suara serak dan mengerikan. Lin Fan mundur selangkah, mengutuk dalam hatinya, sial sekali. Liu Yiyuan dan kelompok orang bodohnya, apa yang telah mereka lakukan hingga hal ini terjadi. Bajingan, kamu benar-benar mengira yang mulia takut padamu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Lin Fan mengangkat kapak abadinya. Kekosongan di sekelilingnya bergetar. Segera mengaktifkan pedang cakrawala, pedang panjang yang terbentuk dari kehendak pedangnya muncul di belakangnya. Pedang dan kapak, dia mengeluarkan keduanya, siap bertarung dengan benda-benda ini. Hegemoni Raja Naga. Tubuh Lin Fan bersinar terang saat naga emas melingkari tubuhnya. Makan kapak kakekmu. Lin Fan tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Hal pertama yang pertama, saatnya memotongnya dan membicarakannya nanti. Murid Sekte Huodao yang dirasuki roh memancarkan aura yang sangat gelap, seolah-olah mereka adalah makhluk iblis yang bukan berasal dari dunia ini. Dengan kekuatan jahat, mereka menyerbu ke arah Lin Fan. Kalian semua, pergilah. Lin Fan mengayunkan kapaknya ke arah kabut hitam yang mendekatinya. Saat kapak abadi terbang ke arah mereka, Lin Fan juga tidak beristirahat. Jari Nirwana. Kekosongan di hadapannya mulai terkoyak saat kabut hitam mulai menghilang bersamanya. Selama perang, seseorang harus menggunakan kekuatan penuhnya.
Bahkan duel antara harimau dan singa akan membuat kedua belah pihak memamerkan taringnya, apalagi melawan manusia. Bunuh dulu, bicara lagi nanti. Bab 205, berlutut di depan bos besar. Kapak abadi meninggalkan garis bercahaya saat membelah udara tipis menuju salah satu murid yang kerasukan. Mata murid yang hitam pekat itu melotot terbuka lebar saat dia membuka mulutnya, memperlihatkan gigi-gigi gelap yang hangus sambil mengepulkan kepulan asap hitam. Bentuk wajah mengerikan terbentuk dari asap, membuka mulutnya sambil mencoba melahap kapak abadi. Namun, saat kapak abadi bersentuhan dengan asap, asap tersebut langsung menghilang tanpa adanya perlawanan. Puff! Lin Fan melihatnya dengan gembira. Memukul tepat di tengah tengkoraknya. Pukulan langsung dibelah dengan bersih dalam satu pukulan. Ding! Selamat telah mengalahkan roh tingkat menengah perisurgawi. Ding! Poin pengalaman plus 100.000. Bagaimanapun, kapak abadi adalah senjata pilihan nenek moyang pendiri. Bahkan tangan hitam yang terulur dari langit pun terbelah menjadi dua olehnya, apalagi asap hitam yang mencoba melahapnya. Itu pasti bercanda. Mati. Saat itu, roh jahat lainnya terbang menuju Lin Fan. Sambil mengarahkan jarinya ke sana, Lin Fan menghancurkan roh jahat itu secara instan. Sepertinya keterampilan yang diberikan kepadanya oleh Yang Maha Tinggi sangat kuat. Meskipun ini baru di level 1, tak kusangka ini sudah sangat menghancurkan. Lin Fan tidak sabar untuk melihat apa yang dibawa oleh level yang lebih tinggi. Pedang Cakrawala, pergi. Pedang Cakrawala, yang terdiri dari kehendak pedangnya, melesat ke depan, menembus kehampaan dan menusuk roh jahat lainnya hingga mati. Ding! Selamat karena telah mengalahkan roh tingkat menengah perisurgawi. Ding! Selamat karena telah mengalahkan roh tingkat menengah perisurgawi. Saat pemberitahuan poin pengalaman berdering tanpa henti dari sistem, hati Lin Fan juga dipenuhi dengan kegembiraan tanpa henti. Ini adalah jenis perasaan yang seharusnya dimiliki seseorang ketika mencoba untuk naik level. Pada saat ini, Lin Fan seperti serigala yang mengamuk dengan bebas di antara kawanan domba, memotong semua orang yang dilihatnya. Kapak, pedang, dan jari, merupakan kombinasi yang mulus. Seperti sashimi segar di talenan, arwahnya diiris ke atas, bawah, kiri, dan kanan. Siapa lagi? Lin Fan menginjak roh jahat dengan kakinya dan meraung dengan mengesankan, memandangi roh-roh jahat lainnya. Ketika Lin Fan baru saja memasuki tempat ini, dia sangat ketakutan hingga dia bisa kencing di celana. Tapi tak disangka roh-roh jahat ini begitu sampah. Satu kapak, satu pembunuhan. Bahkan tidak ada tanda-tanda perlawanan. Sungguh sekelompok ayam yang lemah. Melihat roh jahat di bawah kakinya berjuang, Lin Fan membelah kepalanya tanpa ragu-ragu. Mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya, Lin Fan memelototi mereka semua. Dia mencibir dengan dingin, kalian semua sekumpulan roh jahat. Sebaiknya kalian tahu tempat kalian dan berlutut di hadapan Yang Mulia, bersujud atas kesalahan kalian. Kalau tidak, aku akan membiarkan kalian semua merasakan Yang Mulia. Lin Fan berteriak sekuat tenaga. Bagaimanapun, kehidupan roh-roh jahat ini ada di telapak tangannya. Lin Fan adalah seorang pria yang memiliki sejumlah keterampilan tingkat atas kelas atas. Seiring dengan fakta bahwa dia bahkan tidak beristirahat di antara gerakannya, melakukan beberapa gerakan sekaligus, orang-orang ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi terhadap hal itu. Beraninya kalian semua mengabaikan niat baik Yang Mulia. Baiklah kalau begitu, izinkan saya menunjukkan kepada kalian langkah paling menakutkan di dunia ini. Lin Fan menyimpan kapak abadinya di dalam karung penyimpanannya dan mulai mencubit dan menjentikkan jarinya. Sudah lama sekali dia tidak menggunakannya. Sudah waktunya untuk menunjukkan kepada dunia sekali lagi, dan roh-roh jahat ini akan menjadi alat latihan yang baik. Hahaha. Lin Fan tertawa liar saat dia berlari di tengah-tengah roh. Memutar langit dan bumi. Memegang roh jahat dengan satu tangan, Lin Fan merobek kekosongan dengan tangannya yang lain dan meraih tempat target yang penting. Ding! Poin pengalaman plus 1. Ekspresi Lin Fan berubah saat hatinya terasa seperti 1000 kuda baru saja berlari melewatinya. Hanya itu poin pengalaman yang diberikannya. Murid-murid yang dirasuki roh-roh ini tidak merasakan sakit sedikit pun. Tidak peduli perubahan yang terjadi pada tubuh mereka, mereka tidak dapat merasakan apapun lagi. Sampah.
Lin Fan memberikan ekspresi jijik, menyalahkan roh-roh jahat ini. Merentangkan jarinya, dia menghancurkan seluruh tubuh roh jahat itu dengan jari defloweringnya. Ding, selamat karena telah mengalahkan roh tingkat menengah perisurgawi. Sekarang kalian semua dirasuki oleh roh jahat, tentu saja sebagai senior yang baik hati, saya tidak bisa membiarkan kalian terus tinggal di dunia ini di bawah penghinaan seperti itu. Biarkan kalian benar-benar membebaskan kalian dari rasa sakit ini sekarang. Lin Fan tidak lagi repot-repot bereksperimen dengan orang-orang ini. Mereka terlalu sampah. Mereka tidak mampu membantunya mendapatkan poin pengalaman. Apa gunanya lagi? Pedang Cakrawala. Pedang panjang itu terbang mengelilingi kehampaan dalam lingkaran, membunuh semua roh jahat sekaligus. Setelah menyimpan kehendak pedangnya, Lin Fan melihat ke arah altar terakhir yang tersisa. Simbol rahasia di altar masih bergerak dengan lembut, mengeluarkan aura suci. Lin Fan berasumsi bahwa itu pasti mengandung roh jahat lainnya juga. Tapi Lin Fan ragu apakah dia harus membiarkannya keluar untuk membunuhnya. Dia sedikit khawatir kalau roh jahat ini mungkin jauh lebih kuat dari yang lain, bahkan lebih kuat darinya. Jika itu masalahnya, bukankah dia akan menjadi daging mati? Setelah mempertimbangkan sejenak, Lin Fan memutuskan untuk mundur. Jika itu adalah makhluk lemah, membunuhnya atau tidak akan ada bedanya. Tapi jika itu adalah roh tingkat tinggi dan dia tidak bisa menghadapinya, bukankah itu sangat buruk? Kesimpulan akhirnya adalah bahwa membuka ini memiliki lebih banyak kerugian daripada keuntungan baginya. Lin Fan berbalik untuk pergi tanpa ragu-ragu. Tapi saat dia sampai di pintu masuk terowongan, sebuah suara menakutkan datang dari belakang. Berhenti di sana. Setelah mendengar suara ini, Lin Fan membeku. Tanpa menoleh ke belakang, dia mencoba berlari ke pintu keluar. Tapi sebelum dia bisa bergerak, sebuah dinding batu runtuh, menghalangi jalannya ke depan. Lin Fan melayangkan pukulan ke depan, berniat menghancurkan dinding batunya. Tapi tak disangka pukulan itu akan memantul, menyebabkan dia terbang mundur beberapa langkah. Kamu tidak akan bisa pergi. Suara itu terdengar sekali lagi. Lin Fan berbalik. Dia melihat kabut hitam dari semua mayat melayang dan berkumpul seperti aliran sungai menuju altar terakhir. Dan suara itu datang dari dalam altar itu. Akumulasi kabut hitam melingkari simbol-simbol rahasia itu, seolah-olah mereka sedang berjuang melawan aura suci yang dihasilkan olehnya. Lin Fan menelan ludah, agak gugup di dalam hatinya. Tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa panik saat ini. Surga penuh kebajikan. Anda benar-benar mempertimbangkan fakta bahwa tidak mudah bagi Anda untuk bertahan selama ini bahkan sebagai roh, maka saya memutuskan untuk mengampuni hidup Anda. Apakah Anda tidak menghargai belas kasih saya? Lin Fan berteriak dengan sungguh-sungguh tanpa rasa gugup. Dia harus mengeluarkan aura bahwa baginya, altar ini hanyalah seekor semut kecil. Namun di dalam hatinya, dia tahu bahwa ini akan menjadi sangat buruk. Dia lebih jelas dari siapapun apakah benda ini kuat atau lemah. Dan tentu saja, sistem ini tidak hanya untuk pamer. Pada panel notifikasi sistem, indikasi di atas altar terlihat jelas seperti siang hari. Tingkat bawah surgawi yang lebih rendah. Jika mereka semua seperti ini sejak awal, Lin Fan tidak akan setakut ini. Tapi poin utamanya adalah, bukankah segalanya meningkat terlalu cepat? Dari perisurgawi sampai ke surga yang lebih rendah. Dan faktanya, ini bukanlah akhir. Basis budidaya terus meningkat selama beberapa waktu sekarang. Lin Fan bahkan tidak tahu akan berakhir seperti apa. Para biksu suci telah menyegelku selama 1000 tahun, menyiksaku siang dan malam. Kamu akan menjadi upeti pertamaku saat aku membebaskan diri. Suara itu terdengar lagi. Kata-kata ini membuat darah Lin Fan menjadi dingin. Persetan, aku akan melawannya. Wajah Lin Fan pucat saat ini. Sial, dia akan menjatuhkannya sebelum menjadi lebih kuat. Kapak abadi, pedang cakrawala, jari nirwana. Haha, lumayan. Tak kusangka upeti pertama yang mulia akan sekuat ini. Lin Fan meledak dengan seluruh kekuatannya. Tapi, penghalang hitam tiba-tiba muncul di depan altar, mengalihkan segala sesuatu darinya. Bahkan kapak abadi tidak bisa membelahnya. Saat ini, Lin Fan benar-benar ketakutan. Bab 206, omong kosong akhirnya bertemu dengan omong kosong. Pada titik ini, Lin Fan ingin sekali menangis. Dari semua hal,
kenapa dia harus merampok orang lain? Jika dia tidak merampok siapapun, dia tidak akan memiliki peta harta karun ini, bukan? Dan sekarang dia berada dalam bahaya besar. Apa yang harus dia lakukan? Aura yang mengelilingi altar secara bertahap semakin kuat seiring dengan berkurangnya aura suci di sekitarnya sedikit demi sedikit. Dari dalam altar, kabut hitam mulai melayang keluar juga. Keluar, Yang Mulia sedang menuju keluar. Kabut hitam mulai berbentuk sosok manusia, namun tidak ada fisik yang terlihat seolah-olah semuanya hanyalah asap. Dari dalam sosok itu, sepasang mata tajam menatap tajam ke arah Lin Fan, menyebabkan jantungnya berdebar kencang. Lin Fan mundur beberapa langkah, menatap sosok hitam itu dengan gugup, apa yang kamu inginkan? C. Suara kabut itu dingin dan suram, semakin merusak saraf Lin Fan. Kamu, tunggu. Lin Fan mencari di dalam karung penyimpanannya dengan panik, akhirnya mengeluarkan sebuah token. Hei, coba lihat ini, apa ini? Milikmu sungguh pemimpin puncak dari puncak ke-11 sekte terhebat di dunia, Sekte Kemuliaan. Jika kamu berani mencoba sesuatu yang lucu, aku jamin kamu akan menjadi seperti itu, pasti akan menyesalinya. Lin Fan benar-benar menahan keinginan untuk menangis. Memikirkan bahwa suatu hari dia harus memamerkan otoritasnya kepada roh jahat dengan harapan roh jahat itu akan ditakuti dan dilepaskan. Saat itu, Lin Fan menyadari bahwa roh itu sepertinya mengambil jeda sebentar. Dengan ini, dia mengumpulkan lebih banyak keberanian dan melanjutkan, sebenarnya, kita bisa menjadi teman yang cukup baik, loh. Lihat dirimu, yang baru saja melepaskan diri dari segelmu, kamu pasti sangat asing dengan dunia saat ini. Dengan aku di sini, saya pasti akan memberitahu Anda secepatnya. Baiklah, mari kita mencari kedai teh yang bagus nanti saat kita tiba di kota dan duduk untuk mengobrol serius tentang bagaimana kita harus melanjutkan kehidupan mulai dari sana, bolehkah kita? Dengan mengatakan ini, bahkan Lin Fan merasa bahwa dia sendiri berbicara seperti orang bodoh. Tapi tentu saja, dia diam-diam berharap agar roh di hadapannya juga sama terbelakangnya. Tapi sayangnya, dia tidak. Tidak kusangka kamu akan memiliki identitas seperti itu juga. Tubuhmu, segalanya. Yang Mulia menginginkan semuanya. Roh itu tertawa dingin. Seolah-olah dia menumbuhkan sayap, sosok itu membesar dan menukik ke arah Lin Fan. Apa, aku bahkan memberimu begitu banyak wajah, namun kamu tidak mau menerimanya. Apakah menurutmu Yang Mulia adalah orang yang lemah untuk didorong? Lin Fan mengubah ketakutannya menjadi kemarahan. Karena tidak ada cara untuk mengatasi masalah ini, satu-satunya cara adalah melawannya. Mencengkeram kapak abadinya dengan erat, Lin Fan menebas beberapa kali ke arah roh. Haha, kamu tidak bisa lepas dariku. Roh itu tertawa sambil menghindari mereka semua. Wajah yang terbentuk pada sosok itu sangatlah predator. Ia sangat senang dengan doa yang ditemukannya. Tidalpus, 13 kali lipat. Lin Fan meledak dan siap berangkat. Mengumpulkan energi sejatinya, serangan telapak tangan yang mengandung kekuatan 13 kali lipat dari Tidalpus itu terbang dengan ganas ke arah roh jahat. Tidalpus adalah salah satu keterampilan jarak dekat Lin Fan, dan dia sudah lama tidak menggunakannya. Tapi di persimpangan hidup dan mati ini, dia harus memberikan segalanya, mendorong semua kemampuannya menuju hal ini seperti tsunami. Namun semuanya sia-sia. Tak satu pun dari mereka memiliki pengaruh terhadap roh jahat. Cakar roh yang hitam pekat menyapu kehampaan tepat di depan Lin Fan. Ding! Tubuh iblis abadi. Poin pengalaman plus 500.000. Itu adalah tubuh fisik yang kuat yang kamu dapatkan di sana. Lumayan. Saat cakar itu menyerang Lin Fan, tubuh iblis abadinya tidak hanya mendapatkan pengalaman, 5 luka panjang juga muncul di dadanya. Dari kelima luka itu, darahnya mulai mengalir keluar, bercampur dengan aura gelap seolah-olah dia tertular. Lin Fan sekarang terengah-engah, tangannya memegangi dadanya saat dia menatap roh jahat itu dengan hati-hati dan marah. Kamu telah memaksa tanganku. Lin Fan memandang roh jahat itu dengan mata merah. Ini adalah kedua kalinya dalam hidupnya dia merasakan ketidakberdayaan ini. Kekuatan bertarung dari roh jahat ini telah jauh melampaui harapan Lin Fan, jauh melampaui. Saat sosok itu melayang di atas Lin Fan, mata di wajahnya tampak mengejek. Sekarang,
Sama seperti seseorang yang tidak bisa terus-menerus menarik rambutnya ke atas untuk membuat dirinya tampak lebih tinggi, secara alami seseorang tidak bisa menendang bolanya dengan kakinya sendiri. Namun saat ini, Lin Fan siap mematahkan mitos tersebut. Meskipun prosesnya sulit, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan mati di sini. Menendang bola, Lin Fan meraung, melengkungkan kaki kanannya dengan canggung ke arah area selangkangannya. Mengayunkan busur kait dengan kekuatan. Lin Fan berlutut di lantai kesakitan, merasakan gelombang rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Apakah itu melukai diri sendiri? Roh jahat itu mengelilingi Lin Fan, terus-menerus tertawa. Lin Fan menahan rasa sakit dan menatap roh jahat itu. Dia kemudian mengambil bigra dari karung penyimpanannya dan mengkonsumsinya. Jika menyangkut kejahatan, Lin Fan bisa jadi lebih kejam dari siapapun. Ketika dia bahkan tidak mau melepaskan dirinya dari rasa sakit saat menendang bola, siapa yang bisa bersaing dengannya? Kembali ke Sekte Iblis Suci, ketika dia mencuri buah persiknya sendiri, Lin Fan dapat mengatakan bahwa dia menyesalinya. Tapi sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, Lin Fan tidak lagi merasakan penyesalan yang sama. Jika dia tidak menendang dirinya sendiri, dia harus berlutut di hadapan roh jahat ini. Dibandingkan dengan nyawanya yang berharga, rasa sakit ini bukanlah apa-apa. Saat ini, Lin Fan akan mencapai kondisi eksplosif yang dia harapkan. Saat dia mengonsumsi bigra, dia mengalami hiperventilasi. Kekuatan yang sangat besar melonjak ke seluruh tubuhnya, seolah-olah dia siap menerobos siang dan malam. Roh itu berseru kaget. Pria yang dia anggap sebagai semut sedang mengalami perubahan. Membunuh. Mata Lin Fan memerah. Dia melambaikan kapak abadi, dan kecepatan yang mengejutkan itu mengejutkan roh jahat itu ketika dia nyaris tidak bisa menghindarinya. Lin Fan bersumpah jika dia masih tidak bisa mengalahkan roh jahat dengan ini, dia akan mengakui bahwa ini adalah takdirnya. Menahan rasa sakit yang luar biasa ini, yang ingin dia lakukan hanyalah meningkatkan kekuatan bertarungnya. Jika pilihan ini masih gagal, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Kabut hitam menghilang dan berubah menjadi sosok manusia, tapi sekarang agak tidak stabil. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Lin Fan tidak bisa berbicara sama sekali. Faktanya, rasa sakitnya begitu tak tertahankan sehingga dia hanya bisa menjaga dirinya tetap waras hanya dengan kemauan keras. Kapak demi kapak, dia mengayunkan pukulannya ke arah roh jahat. Kekuatan ledakan ini akan merobek kekosongan saat seluruh aula mulai bergetar juga. Sosok roh itu terus-menerus menghilang dalam kehampaan untuk menghindar. Meskipun aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk meningkatkan kekuatanmu sendiri, sayang sekali itu masih belum cukup. Suara roh datang dari segala arah. Ekspresi keterkejutan di wajahnya awalnya telah menghilang, dan kini ia kembali terlihat mengejek. Tubuh aslinya telah membusuk setelah 1000 tahun ini. Oleh karena itu, dia mencari tubuh fisik. Pria sebelum dia ini memenuhi semua persyaratan yang dia inginkan. Ayo, tunjukkan padaku kekuatan terkuatmu. Pada saat itu, tubuhmu akan menjadi milik yang mulia. Roh itu berkata dengan sedikit kegembiraan. Lin Fan sangat tidak berdaya pada saat ini. Semangat ini terlalu kuat. Tidak peduli bagaimana dia menyiksa dirinya sendiri, tidak mungkin dia bisa mengalahkan makhluk ini. Sepertinya dia telah menendang nugetnya sendiri dengan sia-sia. Apakah ini hari di mana dia akan binasa? Kakak, tolong beri aku kesempatan. Aku tidak akan lagi bertindak terlalu omong kosong di masa depan. Saat ini, Lin Fan telah menyerah. Efek dari menendang bola telah hilang. Dia juga telah mengeluarkan semua energi yang didapat dari bigra. Dia tidak punya apa-apa lagi. Sosok itu melingkupi Lin Fan seperti sangkar sebagai aliran kabut hitam dan memasuki tubuh Lin Fan melalui hidungnya. Jika seseorang menatap cukup lama ke dalam jurang, jurang itu juga akan menatap ke arahnya. Omong kosong itu akhirnya bertemu dengan sesuatu yang nyata. Saya mati. Bab 207, Siksaan satu lainnya. Siapa takut pada siapa? Dalam sekejap, asap hitam yang mengelilingi Lin Fan memasuki hidungnya dan mengambil alih seluruh tubuhnya. Tubuh yang energi dan kuat dengan potensi terbaik. Sepertinya surga berbaik hati kepada yang mulia. Roh yang telah memasuki tubuh Lin Fan memeriksanya dengan mudah dan berseru kegirangan. Serangkaian tawa hiruk pikuk terdengar di benak Lin Fan. Cek kamu. Keluar dariku. Keluar.
Keluar, keluar. Lin Fan mulai menyadari bahwa dia secara bertahap kehilangan kendali atas tubuhnya, dan mulai panik. Memikirkan bahwa di langit dan bumi yang luas ini, di alam manusia, seorang pria dengan potensi Anda benar-benar ada. Sepertinya bukan pemikiran ambisius bagi Yang Mulia untuk kembali ke bentuk puncaknya. Patuh saja dan tangani tubuhmu diserahkan kepada Yang Mulia. Suara itu bergetar dalam benak Lin Fan. Rangkaian suara ini hanya membuat Lin Fan semakin marah. Orang ini keterlaluan. Lin Fan hanya bisa merasakan kegelapan dalam kesadarannya, perlahan-lahan merobek pikirannya, dan menyelimutinya di dalamnya. Lin Fan sangat ingin melawan, tapi tidak ada gunanya. Semangatnya terlalu kuat. Kesadarannya terhadap kekuatan benda ini bagaikan telur yang menghantam batu, menghancurkan dirinya sendiri hingga berkeping-keping. Sial, Lin Fan hampir menangis. Semua novel itu bohong. Bukankah seharusnya karakter utama mengalami perubahan yang kuat atau setidaknya mengerahkan aura yang luar biasa kuat pada saat ini untuk membalikkan keadaan? Kenapa dia tidak berdaya melawan hal ini? Lin Fan perlahan menyadari kepulan kabut hitam menyebar ke seluruh tubuhnya dari pergelangan tangan kanannya. Semakin jauh naik, semakin sedikit kendali yang dia miliki atas tubuhnya. Lin Fan sangat ingin mengaum, bertarung dengan sangat buruk, tetapi dia menjadi tidak berdaya oleh roh ini. Apakah dia benar-benar akan mati di sini dan membiarkan tubuhnya mengendalikan roh ini mulai hari ini? Tidak, tolong. Milikmu benar-benar belum menikah dengan seseorang dan melahirkan beberapa anak yang cantik. Milikmu sungguh belum mencapai puncak hidupnya. Omong kosong megah yang terus-menerus dia pikirkan dalam pikirannya belum menyebar ke seluruh dunia. Bagaimana dengan balas dendam terhadap Sekte Iblis Suci? Dia belum selesai dengan kehidupan ini. Berhentilah menolak. Jika kamu adalah anak yang baik, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk meninggalkanmu sedikit kesadaran itu. Menempatkan tubuh ini di tanganmu hanya akan sia-sia. Hanya Yang Mulia yang benar-benar dapat mengeluarkan potensi dari tubuh yang luar biasa ini. Roh tersebut dapat merasakan Lin Fan mencoba melawan, tetapi ia tahu bahwa dia tidak berdaya melawan kepemilikan ini. Kak, tidak bisakah kita mencapai kesepakatan? Bagaimana dengan ini? Aku akan mengambil jenazahnya pada tanggal 1, 3, 5. Kamu bisa mendapatkannya pada tanggal 2, 4, 6. Sisa hari terakhir, kita akan putuskan menggunakan gunting kertas batu. Bagaimana dengan itu? Lin Fan sedang menangis sekarang. Roh ini seperti anjing gila, dengan gila-gilaan menghancurkan tubuhnya. Dan yang terburuk adalah dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yang Mulia menginginkan semuanya. Roh itu menjawab dengan rakus, dan sangat bersemangat. Ia tidak menyangka akan mendapatkan tubuh dengan potensi sebesar itu pada saat ia pecah. Mungkin dengan ini, tidak akan lama lagi dia akan mencapai potensi maksimalnya. Kemudian, ia akan bisa membalas dendam pada para biksu suci terkutuk yang telah menyegelnya. Dia akan meremukkan mereka di bawah kakinya dan melahap tubuh mereka sebagai balasan atas penyegelan selama 1000 tahun terakhir. Asap hitam telah menghabiskan separuh tubuh kanannya sekarang. Pikiran Lin Fan terus berputar cepat, mencoba memikirkan jalan keluar dari masalah ini. Bagaimana sekarang, sapi coklat? Bagaimana dia bisa mati di sini? Cek, berhentilah bersikap kurang ajar. Lin Fan meraung dengan marah. Ini dia, orang ini sungguh berlebihan. Biarpun dia mati, dia akan membawa bajingan ini bersamanya. Apa yang dapat Anda lakukan jika Yang Mulia menginginkannya? Roh itu mencemooh dan meningkatkan kecepatan kepemilikannya. Pada saat kabut hitam telah menyelimuti Lin Fan sepenuhnya, Lin Fan bukan lagi Lin Fan, tetapi hanya zombie. Bagus. Karena kamu ingin bermain seperti ini, ayo kita lakukan. Mari kita lihat siapa yang bisa menghadapi yang lain terlebih dahulu. Lin Fan memasang ekspresi marah. Dia hanya bisa mengambil pertaruhan ini sekarang. Bahkan jika dia binasa seluruhnya, dia tidak bisa membiarkan roh ini mendapatkan tawaran bagus ini. Apapun yang tidak bisa dia dapatkan, tidak seorang pun boleh mendapatkannya. Langit dan bumi mencium, keluar. Lin Fan berteriak. Bau langit dan bumi bersinar terang saat terbang keluar dari tubuh Lin Fan dan melayang di atas kepalanya. Langit dan bumi berubah, seolah segala sesuatu akan diserap olehnya. Satu demi satu, naga yang terbuat dari awan asap melingkari baunya. Apa ini?
Roh yang mencoba merasuki Lin Fan juga berseru dengan keras, karena merasakan aura luar biasa ini dihasilkan oleh baunya. Perasaan ini sangat buruk bagi roh. Huff, milikmu benar-benar punya banyak mainan. Bahkan jika milikmu benar-benar kehilangan nyawanya hari ini, dia akan membunuhmu bersamaan dengan itu. Mencoba merebut tubuh milikmu benar-benar. Huff, mari kita lihat siapa yang takut pada siapa. Mari kita menyakiti kalau begitu. Menggunakan tubuhku sebagai material, langit dan bumi mencium. Lin Fan melolong fanatik, matanya menunjukkan ekspresi kegilaan. Dia tidak punya pilihan lain. Biarpun dia mati, bajingan ini pasti ikut turun bersamanya. Mendering. Seekor naga asap membuka pintu tempat itu, memperlihatkan nyala api di dalamnya. Pelangi panjang keluar, menyeret Lin Fan ke dalam baunya. Di mana ini? Apa yang telah kamu lakukan? Roh itu sendiri mulai panik juga, melihat lingkungan sekitar yang membingungkan dan berantakan. Lin Fan tertawa dingin, mencium. Saat itu, naga asap mulai menyemburkan api saat mereka berenang dan terbang mengitari bagian dalam bau tersebut. Aliran demi aliran budidaya api mengelilingi Lin Fan. Teriakan tragis terdengar dari dalam bau itu. Meskipun tubuh iblis abadi Lin Fan berada pada level yang cukup baik, itu masih belum cukup untuk menahan kekuatan baunya. Hentikan. Hentikan sekarang juga. Roh itu kini mulai menelusuri kembali langkahnya dan mundur dengan panik. Kabut hitam sekarang memuncak menjadi bola kegelapan yang terkonsentrasi, seolah-olah ia mencoba melawan luka bakar mematikan ini dengan api yang mengolahnya. Berhenti. Hentikan ibumu. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu menginginkan tubuhmu sesungguhnya? Bukankah kamu suka merebut milikmu sesungguhnya dari diriku? Baiklah kalau begitu, nak. Ayo. Kita lihat saja siapa yang takut dari siapa. Lin Fan tertawa histeris. Kekuatan baunya membawanya ke ambang kegilaan. Tidak hanya roh yang menderita, Lin Fan juga menderita. Anda akan mati. Roh itu berteriak. Huff. Jika Yang Mulia cukup berani untuk melukai dirinya sendiri, apakah kematian akan membuatku takut? Budayakan lebih banyak. Lin Fan terus tertawa liar. Tangisan terus terdengar dari dalam bau itu. Ini adalah pertama kalinya Lin Fan memasuki Heaven and Earth Smelt dan menahan setiap kekuatannya. Ding! Tubuh iblis abadi. Poin pengalaman plus 1 juta. Ding! Tubuh iblis abadi. Poin pengalaman plus 1 juta. Tidak hanya poin pengalaman tubuh iblis abadi yang meroket, begitu pula rasa sakit yang dialami Lin Fan. Dalam penciumannya, seseorang tidak hanya mengalami gejolak fisik, bahkan mentalnya pun terkoyak. Bagaimanapun, bau langit dan bumi mencium segalanya. Berhenti, berhenti. Baiklah, baiklah. Kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Tubuhmu akan berada di posisi 1, 3, 5. Aku akan mengambil 2, 4, 6. Roh itu mulai mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Cara bau itu menyiksanya, mungkin akan hilang begitu saja seiring berjalannya waktu. Hahaha, kau bermimpi. Lin Fan terus tertawa dengan gagahnya. Persetan denganmu dan 2, 4, 6 milikmu. Milikmu sungguh akan melawanmu sampai akhir, bahkan jika milikmu benar-benar mati. Ini adalah konsesi terbesar yang mulia untukmu. Roh itu berkata dengan muram. Ia tidak menyangka pria yang ia anggap sebagai semut ini akan menghasilkan taktik seperti ini. Lin Fan tertawa dingin dan tidak berkata apa-apa lagi. Mencium, mencium, mencium. Ding! Tubuh iblis abadi. Poin pengalaman plus 1 juta. Ding! Tubuh iblis abadi. Poin pengalaman plus 1 juta. Bab 208, Anda bisa merasa terhormat tentang itu. Bau langit dan bumi masih menyala dengan ganas. Namun, Smelt masih berada di bawah kendali Lin Fan. Ia tidak berani mengaktifkan kapasitas penuhnya. Jika tidak, dia akan menjadi abu dalam sekejap. Perlahan tapi pasti, temperamen tubuh fisiknya juga membaik seiring berjalannya waktu, meski ada rasa sakit yang tak tertahankan. Tapi yang tidak bisa diterima Lin Fan adalah kekacauan mental. Itu bukanlah sesuatu yang pantas untuk dijalani manusia. Roh milik Sisi Yin, sedangkan kekuatan budidaya dari bau milik Sisi Yang. Lin Fan hanya menunggu untuk melihat berapa lama roh ini bisa bertahan juga. Roh itu meratap dalam kesadarannya, tetapi keadaan Lin Fan tidak lebih baik. Matanya merah padam,
karena rasa sakit ini sungguh tak tertahankan. Seluruh tubuh Lin Fan juga memerah, dengan pembuluh darahnya menyembul keluar. Tangannya dicengkeram begitu erat hingga kuku jarinya menancap jauh di telapak tangannya, meneteskan darah ke seluruh lantai bau itu. Namun, karena panasnya bau tersebut, setiap tetes darah pun langsung menguap. Rasa sakit ini tidak dapat dibayangkan, yang Lin Fan harap tidak akan pernah dia alami lagi. Tapi dia tidak akan melakukan ini jika dia tidak didorong sejauh ini oleh roh. Mengambil alih tubuhnya adalah satu hal yang Lin Fan tidak akan pernah setujui, bahkan jika dia mati dalam bau ini. Berhenti. Aku akan berhenti merasukimu. Tolong, hentikan saja. Semangatnya sedang kalut saat ini. Ia menyadari bahwa ia hanya memiliki 2/3 dari aslinya yang tersisa. Jika hal ini terus berlanjut, maka hal ini akan benar-benar hilang dari muka bumi ini. Tentu, keluarlah. Lin Fan mendengus berat. Penglihatannya juga kabur. Jika ini terus berlanjut lebih lama lagi, dia mungkin tidak akan mampu menahannya juga. Tinggalkan tempat ini dulu. Begitu kita sampai di luar, aku akan meninggalkanmu. Semangatnya juga tidak bodoh. Tidak mungkin ia bisa meninggalkan tubuh Lin Fan begitu saja di sini sekarang. Bagaimana jika kamu menarik kembali kata-katamu setelah kita keluar? Keluarlah sekarang. Jangan khawatir, kata-kata yang mulia seperti emas. Saya tidak membuat janji kosong. Suara roh itu juga suram, menunjukkan betapa buruknya kondisinya saat ini. Jadi, maksudmu, Yang Mulia juga akan membohongimu. Yang Mulia adalah master puncak dari Sekte Puncak Kemuliaan ke-11. Apakah aku akan berbohong kepadamu? Tidak, begitu kami pergi dari sini, Yang Mulia akan segera meninggalkan Anda. Jika tidak, Anda dapat masuk kembali ke tempat ini kapan saja. Lin Fan juga tajam. Bau langit dan bumi ini bukanlah alat untuk menyerang. Satu-satunya alasan mengapa dia bisa memasuki bau ini adalah karena dia adalah tuannya. Jika dia keluar dari bau ini dan roh itu memutuskan untuk langsung membunuhnya setelah meninggalkan tubuhnya alih-alih merasukinya, bukankah dia sudah mati saat itu? Lin Fan memicingkan matanya dan meraung, Yang Mulia hanya mendiskusikannya denganmu karena kebaikan hati saya. Tapi tak disangka bahwa Anda akan menolak tawaran saya. Itu merupakan penghinaan bagi Yang Mulia. Baiklah kalau begitu, Yang Mulia akan menyeret Anda ke bawah bersamaku bahkan jika itu berarti kematian. Kita lihat saja nanti. Mencium. Tidak. Kekuatan baunya mengalir ke seluruh tubuh Lin Fan seperti gelombang pasang. Ding. Selamat atas peningkatan level, tubuh iblis abadi. Ding. Tubuh iblis abadi, level 15. Meskipun tubuh iblis abadi telah naik level, kondisi tubuh fisiknya belum naik, menyiratkan bahwa dia belum mencapai batas kemampuannya. Pada saat yang sama, Lin Fan hanya mengaktifkan sebagian kecil dari kekuatan sebenarnya dari Heaven and Earth Smelt. Jika dia meningkatkan kekuatannya sedikit saja, dia yakin tidak akan ada lagi jeritan karena keduanya akan berubah menjadi abu. Kita berdua akan saling menyakiti. Mari kita lihat siapa yang takut pada siapa sekarang. Milikmu benar-benar telah memberimu cukup banyak wajah dengan alasanku. Karena kamu menolakku, ayo kita berdua mati di sini. Lin Fan berkata dengan kejam. Ekspresi tegas di wajah Lin Fan sedikit menakuti roh itu. Ia mengira mendapat tawaran untuk mendapatkan tubuh yang luar biasa. Tidak kusangka semuanya akan menjadi seperti ini. Baiklah, berhenti. Berhenti. Aku menyerah. Aku akan keluar. Roh itu ketakutan saat ini. Ini adalah orang gila yang memilih kematian daripada membiarkannya menguasai dirinya. Lin Fan sebenarnya sangat rapuh pada saat ini. Gejolak mental itu praktis membuatnya gila. Dia bahkan tidak ingin mengangkat jarinya jika dia bisa memilih untuk tidak melakukannya. Namun di hadapan ruh, ia harus tetap tampil kuat dan tidak membiarkan kelemahan apapun lewat. Lebih cepat, Lin Fan berteriak. Lin Fan berada di atas angin sekarang. Jika roh ingin terus ada, ia harus mengikuti aturan Lin Fan. Anda harus bersumpah bahwa jika Yang Mulia keluar, Anda tidak dapat menarik kembali kata-kata Anda. Roh itu ragu-ragu. Di bawah rasa sakit karena baunya, ia akhirnya mengalah dengan pernyataan ini. Baiklah, Yang Mulia bersumpah bahwa aku tidak akan menentang kata-kataku. Lin Fan berkata dengan wajah datar. Baiklah, Yang Mulia akan mempercayaimu. Saat itu,
Kepulan asap hitam keluar dari hidung Lin Fan saat sosok itu muncul kembali di hadapan Lin Fan. Sosok itu tidak lagi memiliki aura mengesankan seperti sebelumnya. Dengan kekuatan destruktif dari baunya, angkanya hanya sekitar setengah dari ukuran aslinya. Sepanjang hidup yang mulia, saya belum pernah bertemu manusia yang lebih penuh kebencian daripada Anda. Sosok hitam itu melayang di sana dan meratap dengan kecewa. Tidak dapat memiliki tubuh ini adalah penyesalan seumur hidup bagi roh ini. Huff, Lin Fan mendengus dingin. Lin Fan tidak ingin mengatakan apapun lagi pada semangat ini. Mencoba untuk memiliki milikmu sesungguhnya. Jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku tidak akan dianggap manusia lagi. Baiklah, sudah waktunya bagi Anda untuk memenuhi janji Anda. Biarkan Yang Mulia keluar. Tentu, Lin Fan tertawa dingin dan menuju pintu masuk yang terbuka saat dia mendekat. Roh itu mengikuti di belakangnya. Tapi saat roh itu hendak keluar juga, pintu masuknya kembali tertutup, menguncinya di dalam. Saat Lin Fan keluar dari baunya, dia jatuh ke tanah, menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian mengeluarkan satu set pakaian baru dari penyimpanannya dan memakainya. Huff, kamu ingin bersaing denganku untuk menentukan siapa yang lebih kejam. Milikmu 1000 kali lebih kejam dari yang pernah kamu lakukan. Lin Fan terus mendengus. Sialan kamu. Kamu menarik kembali kata-katamu. Roh itu berteriak dari dalam. Bodoh. Berdasarkan kecerdasanmu, aku tahu bagaimana kamu telah disegel selama 1000 tahun. Bodoh sekali. Lin Fan berkata dengan nada meremehkan. Meskipun bos ini kuat, kecerdasannya cukup rendah. Namun sekali lagi, ukuran kecerdasan seseorang ditentukan ketika seseorang masih dalam kandungan ibunya. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat menyalahkan siapapun atas hal ini. Roh itu berteriak sekuat tenaga dalam baunya, kau akan mati mengenaskan karena ini. Beraninya kau menentang kata-katamu. Huff, kematianmu bernilai sesuatu. Lagi pula, kamu adalah orang pertama yang bisa mendorong milikmu ke kondisi ini. Hormatilah itu. Namun, itulah akhir dari jalanmu. Setelah pengalaman ini, Lin Fan menjadi lebih jelas. Dunia luar penuh dengan bahaya. Jika seseorang tidak mempunyai apa yang diperlukan, yang bisa ia lakukan hanyalah dipermainkan oleh orang lain. Lin Fan menjentikkan jubahnya, tangan di belakang punggungnya dan menatap baunya dengan tajam. Apapun yang berani bersikap begitu kurang ajar di depan Yang Mulia hanya berhak mendapatkan satu tujuan, menghilang sepenuhnya dari dunia. Keluarkan aku. Aku adalah Raja Roh. Yang Mulia membawa harta terbesar di dunia ini di dalam tubuh saya. Selama Anda membiarkan saya keluar, saya akan memberikan kekuatan apapun yang Anda cari. Lambat laun, suara roh itu mulai berkurang. Akhirnya, suara kebencian yang tak terbatas keluar. Anda akan menyesali ini. Yang Mulia mengutuk Anda menemui kematian yang mengerikan. Mendengarkan kutukan roh, Lin Fan tidak merasa terganggu sedikitpun. Dia akhirnya melambaikan tangannya. Langit dan bumi mencium. Bab 209, Kuil Tuodi yang misterius. Ding, selamat karena telah mengalahkan tingkat menengah surgawi besar, Raja Roh. Ding, poin pengalaman plus 600 juta. Ding, selamat, kamu sudah naik level. Ding, selamat atas keberhasilan peleburan. Ding, selamat karena telah menemukan kristal roh. Lin Fan bingung dengan banyaknya notifikasi dari sistem. Diliputi kegembiraan, dia tertawa terbahak-bahak. Lin Fan awalnya berpikir bahwa dia tidak akan mendapatkan apapun dari bau ini. Faktanya, pembunuhan roh mungkin tidak diberikan kepadanya. Tidak disangka dia akan mendapatkan pesta mewah berupa poin pengalaman dan produk berbau. Dia telah mendapatkan banyak uang sekarang. Waktu yang tepat. Sepertinya Yang Mulia benar-benar pria yang diberkati dan beruntung. Tidak peduli apa yang dia lakukan, pada akhirnya semuanya berjalan baik. Pada titik ini, Lin Fan tidak lagi kesal pada roh yang mencoba mengambil alih tubuhnya. Bagaimanapun, kematiannya cukup berharga. Tampaknya meskipun ekspedisi kuil Tuodi ini penuh dengan bahaya, imbalannya cukup memuaskan. Pada saat yang sama, dia bahkan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang penciuman langit dan bumi dan sebagai bonus, meningkatkan basis budidayanya. Tingkat bawah peri surgawi. Meskipun basis budidayanya tidak terlalu tinggi,
dia yakin bahwa hanya berdasarkan kekuatan bertarung saja, dia sudah sebanding dengan makhluk surgawi yang lebih rendah saat ini. Spirit Crystal, terbentuk dari esensi Raja Roh. Sebuah item yang memungkinkan Anda berkomunikasi dengan 9 alam spiritual. Kristal itu seukuran kepalan tangannya, berwarna ungu. Lin Fan melihatnya dengan agak bingung. Bagaimana dia bisa memanfaatkan benda ini? Lin Fan tidak ingin terlalu memikirkannya untuk saat ini dan melemparkannya ke dalam karung penyimpanannya. Meski bos besar telah dikalahkan, kuil Tuodi ini sepertinya masih dipenuhi misteri. Satu pandangan ke seberang dan Lin Fan dapat melihat segala sesuatu tentang kuil dengan satu pandangan. Tapi dia yakin ada yang lebih dari apa yang terlihat. Kuil Tuodi sudah ada sejak lama, dan dia yakin pasti sudah banyak sekali orang yang pernah menjelajahi tempat ini sebelum dia. Mengapa tak seorang pun dari mereka bertemu dengan roh-roh yang telah dimeteraikan di altar-altar ini? Itu aneh. Lin Fan mengalihkan pandangannya ke altar di atas jari-jarinya, bertanya-tanya apakah benda-benda ini masih ada gunanya. Ding, selamat karena telah menemukan altar tersegel, rusak. Dia menurunkan salah satunya dan melihatnya. Tampaknya tidak berguna dan terlihat sangat normal. Terlebih lagi, itu rusak. Tapi kalau dipikir-pikir, benda-benda ini adalah harta karun di masa lalu. Lin Fan juga melemparkannya ke dalam karung penyimpanannya. Mungkin, dia mungkin bisa menemukan kegunaannya suatu saat nanti. Lin Fan terus menjelajahi kuil Tuodi. Melihat ke belakang patung raksasa itu, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia bahkan menghancurkan salah satu patung untuk memeriksa apakah ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Perilakunya ini dapat dikaitkan dengan keracunan oleh semua novel yang pernah dia baca di masa lalu. Harta karun dapat ditemukan di berbagai lokasi yang tidak mencolok, dan dia lebih memilih untuk tidak melewatkan satu pun dari mereka. Lagi pula, bukankah dia akan meraup keuntungan besar jika berhasil menemukan sesuatu yang langka? Ketika dia benar-benar tidak dapat menemukan apapun di dalam kuil Tuodi, dia kemudian berbalik untuk pergi. Meskipun kuil Tuodi ini sepertinya ada yang lebih dari itu, berdasarkan situasi saat ini, mungkin waktunya belum tepat. Mungkin dia harus kembali lagi nanti untuk melihat apakah ada perubahan pada tempat ini. Sadulong dan bandit lainnya sedang menunggu di luar. Lin Fan telah masuk sepanjang hari dan malam, namun belum kembali. Ini adalah fakta yang mengkhawatirkan. Kakak, apakah menurutmu ada sesuatu yang terjadi di dalam? Sam Yexiong sedang mengipasi api unggun sambil duduk di lantai. Lingkungan sekitar kuil Tuodi ini sangat menyeramkan. Pada malam hari, akan terdengar suara-suara menakutkan dari waktu ke waktu. Jika kakak mereka tidak meminta mereka untuk tinggal di sini, mungkin mereka akan memutuskan untuk kabur dari tempat ini. Mereka semua tahu bahwa mereka mendapat banyak keuntungan dengan mengikuti Lin Fan kemana-mana. Tapi sekarang dia pergi sepanjang hari dan malam, tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau mati. Mereka tidak mungkin menunggu di sini seumur hidup, bukan? Sadulong mengerutkan kening dan tidak menjawab. Akhirnya, dia menghela nafas. Kami tunggu 2 hari lagi. Jika Tuan tidak keluar 2 hari kemudian, kami akan pergi. Sadulong mencoba memeriksa apa yang terjadi dari luar pintu masuk. Tapi bagian dalam kuil itu sangat gelap sehingga dia bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya terulur, apalagi apa yang terjadi. Bahkan hanya dengan berdiri di pintu masuk, Sadulong bisa merasakan aura menakutkan dan jahat terpancar dari dalam kuil. Saat itu, sebuah suara datang dari luar. Ke-14 bandit pasir segera disiagakan. Sadulong bahkan mengeluarkan pedangnya yang melengkung, siap bertarung jika terjadi kesalahan, menatap ke depan dengan hati-hati. Namun ketika dia sudah bisa melihat sosok itu, dia menghela napas lega dan berkata, "Tuan, Anda keluar." Ya, Lin Fan menganggukkan kepalanya. Namun ketika dia melihat adanya api unggun, dia cukup terkejut. Sudah berapa lama aku berada di dalam? Sepanjang hari dan malam, Lin Fan sangat heran. Dia tidak menyangka waktu akan berlalu begitu cepat. Dia baru saja merasakan pergerakan waktu di dalam. Baiklah, mari bersiap untuk pindah. Lin Fan tidak ingin terlalu memikirkan kuil Tuodi ini lagi. Meskipun dia telah memusnahkan roh-roh yang ada di dalamnya, tempat itu masih memberinya perasaan tidak nyaman. Berkemas dan bersiap untuk pindah. Sadulong tidak banyak bertanya dan hanya menyampaikan perintah tersebut kepada saudara-saudaranya.
Kereta Lin Fan perlahan meninggalkan area tersebut. Kuil Tuodi sekali lagi diselimuti aura menyeramkan, saat seluruh tempat kembali ke keadaan sunyi dan sunyi. Kadang-kadang, suara-suara aneh terdengar dari sekitar. Saat malam tiba, cahaya bulan mencoba menembus malam dan menyinari kuil Tuodi secara langsung, namun terhalang oleh rimbunnya pepohonan. Namun saat itu, seberkas cahaya memecah kegelapan. Seekor burung gagak mengepak dari kejauhan. Itu ditutupi dengan bau mayat saat mata merah delima yang bersinar itu mengamati sekeliling. Burung gagak terbang perlahan ke kuil Tuodi, melalui pintu masuknya yang gelap, dan berjalan perlahan ke aula. Burung gagak berhenti di patung terbesar dan paling megah saat mata merah delimanya memancarkan cahaya merah terang. Tiba-tiba, bulu hitam burung gagak dipenuhi darah, memancar keluar seperti aliran sungai. Burung gagak itu mengoceh dengan keras hingga akhirnya menjadi mayat dan menghilang. Seolah-olah ia memiliki kehidupannya sendiri, darah mengalir ke hilir dari patung itu. Terus-menerus mengalir dan meresap ke dalam tanah. Sebuah sarkofagus batu hitam tergeletak dengan tenang di bawah seluruh kuil. Rantai tebal melingkari sarkofagus sementara di atasnya ada kerangka emas duduk bersila di atasnya. Kerangka itu mengeluarkan aura kuno, ternyata merupakan makhluk yang sangat kuat. Di dinding yang mengelilingi ruangan itu terdapat tanda-tanda rahasia yang terukir di sekelilingnya. Saat itu, kepulan asap merah perlahan keluar dari dalam sarkofagus hitam. Namun, tanda di dinding segera memancarkan cahaya terang. Saat asap menyentuh cahaya itu, asap itu kembali ke sarkofagus. Tetes demi tetes, darah merah menetes ke kerangka dari langit-langit. Saat setiap tetesan menyentuh kerangka itu, warnanya mulai menjadi gelap sedikit demi sedikit. Di dinding, salah satu rune meredup dan menghilang seluruhnya. Kamar-kamar itu kemudian kembali menjadi gelap gulita. Bab 210, Perampokan sekali lagi. Dari kejauhan, puncak gunung yang berkelok-kelok itu melengkung dan membungkuk seperti naga yang melintasi angkasa. Jalur pegunungan dengan berbagai ukuran ada di antara tebing, dengan deretan pepohonan dan hutan yang indah. Sesekali melodi kicau burung terdengar di udara. Memang benar, ini adalah pemandangan yang indah. Di salah satu jalur pegunungan, sekelompok sosok secara bertahap muncul. Kakak senior, mengapa kita tidak menggunakan Bahtera Sekte untuk ekspedisi ini? Kita sudah keluar selama berhari-hari hingga kakiku melepuh. Di dalam kelompok orang yang mengenakan jubah biru, seorang gadis muda sedang menggerutu kepada seorang pria yang berjalan di depannya. Adik junior, melintasi gunung dan lautan juga merupakan salah satu bentuk pelatihan. Sepanjang perjalanan kami ke sini, Anda telah meningkatkan basis budidaya Anda satu tingkat, dan semua saudara muda kami juga mendapat manfaat dari pengalaman ini. Meskipun menggunakan Bahtera akan bermanfaat bagi Anda, nyaman, apakah kita masih akan mengalami pertemuan seperti itu seandainya kita menggunakan Bahtera itu? Pria yang memimpin kelompok itu ramah tamah dan anggun, dengan wajah tajam berbentuk V. Di wajah tegas itu ada aura angkuh. Wanita muda itu mengangguk setuju dengan kata-kata kakak seniornya. Kakak senior, neraka berapi-api sepertinya adalah tempat yang berbahaya. Apakah kita akan berada dalam bahaya? Dan juga, aku pernah mendengar desas-desus bahwa binatang misterius itu telah muncul sekali lagi. Akankah kita bertemu dengannya? Lei Yifeng menghentikan langkahnya. Adik junior, kita di sini bukan untuk bermain dalam ekspedisi ini. Neraka berapi-api adalah tempat latihan. Bahkan di tempat kita berada sekarang, kita tidak boleh lengah dan ceroboh. Mengenai suster junior ini, Lei Yifeng agak tidak berdaya. Meskipun dia telah memasuki sekte tersebut belum lama ini, dia memiliki potensi yang sangat tinggi. Dalam waktu singkat 8 tahun, dia telah menjadi prajurit tingkat menengah perisurgawi. Namun yang membuat Lei Yifeng frustrasi adalah karakternya. Jika dia bisa bertahan dalam semua pelatihan yang diberikan, dengan potensi yang dimilikinya, bukan tidak mungkin baginya untuk mencapai budidaya perisurgawi secara penuh juga. Baiklah, tapi sekali lagi, dengan adanya kakak senior di sini, bagaimana bisa ada bahaya bagi kita? Terlebih lagi, pemandangan di sini sangat indah. Bagaimana bisa tempat ini berbahaya? Xing Yuyu menjulurkan lidahnya dan berkata dengan cuek. Kakak senior hanya tahu bagaimana menjadi serius sepanjang hari dan malam, bahkan tidak lucu sedikit pun. Semakin indah suatu tempat, semakin berbahaya.
Kamu harus mengingat ini di dalam hatimu, adik perempuan. Lei Yifeng menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apakah ini keputusan yang tepat untuk membawa serta suster junior ini dalam ekspedisi kali ini. Meskipun tujuan mereka di sini adalah untuk melatih junior brother ini, motif utamanya sebenarnya adalah untuk memeriksa situasi neraka yang berapi-api. Daerah sekitar neraka berapi-api semakin meluas seiring berjalannya waktu, membakar lebih banyak area seiring berjalannya waktu. Selain itu, suhu juga terus meningkat. Mereka harus memeriksa apa yang sedang terjadi. Chei, aku menolak mempercayainya. Bagaimana mungkin tempat seindah ini bisa berbahaya? Menurutku, kakak senior, kamu hanya membuat gunung dari sarang tikus mondok. Kamu perlu tahu bagaimana menikmati hidup. Xing Yuyu berkata nakal. Para murid di sekitarnya tertawa kecil. Terhadap junior sister kecil yang lucu ini, mereka juga cukup menyukainya. Namun ekspresi serius kakak senior mereka juga membuat mereka tetap waspada. Gadis muda, apa yang dikatakan kakak seniormu benar. Semakin indah suatu tempat, semakin kamu harus waspada. Saat itu, suara lembut terdengar dari kejauhan. Semua orang terkejut. Lei Yifeng juga berbalik dengan hati-hati. Xing Yuyu terpaku di tempatnya pada awalnya, tetapi kemudian bergerak untuk berdiri di samping kakak seniornya. Siapa itu? Keluar, Lei Yifeng berkata dengan tegas. Lin Fan melangkah keluar dengan tangan di belakang punggung. Mengikuti di belakangnya adalah 14 bandit pasir. Sekarang, tenanglah, hadirin sekalian. Saya tidak bermaksud jahat. Ini hanya perampokan kecil. Wajah Lin Fan sangat tenang, menimbulkan senyuman yang menyenangkan. Ini akan menjadi perampokan yang layak. Dalam 2 minggu terakhir, Lin Fan kehilangan keretanya. Ketika mereka melewati tempat berbahaya di tengah perjalanan, mereka secara kebetulan bertemu dengan serbuan binatang buas. Saat binatang-binatang ini berlari ke arah mereka, rasanya seperti ada gempa bumi. Lin Fan awalnya senang dengan adegan itu. Jika dia membunuh semua binatang buas ini dalam satu gerakan, itu akan menjadi poin pengalaman yang sangat sedikit. Tetapi ketika Lin Fan melihat beberapa binatang dengan basis budidaya surgawi yang lebih rendah di dalam binatang itu, dia segera berubah pikiran. Bersembunyi bersama Sadulong dan bandit lainnya, dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kereta yang tidak berhasil mereka sembunyikan pada waktunya tenggelam dalam serbuan binatang buas. Oleh karena itu, Lin Fan yang menikmati perjalanannya dengan nyaman hanya bisa mengandalkan kakinya untuk melakukan perjalanan bersama Sadulong dan para bandit lainnya. Dan begitu saja, 10 hari telah berlalu, dan mereka telah menghabiskan semua perbekalan mereka. Mereka hanya bisa mengandalkan perburuan binatang untuk mendapatkan makanan setiap hari. Betapa buruknya kehidupan itu. Sekarang setelah mereka mendekati neraka berapi-api, Lin Fan bermaksud untuk memeriksa sebentar lokasi yang ditunjukkan dalam peta harta karun 7 orang suci, sebelum menuju ke kota terdekat untuk mengisi kembali persediaan mereka. Tetapi pada saat itu juga, Sam Yexiong, yang sedang berjalan-jalan santai di luar, bergegas mendekat, melaporkan bahwa dia telah menemukan sekelompok orang. Awalnya pasrah hidup, Lin Fan menjadi segar kembali saat dia mendengar ini. Jika dia tidak mengambil potongan daging yang jatuh tepat di depan mulutnya, tidak akan ada kesempatan lain untuk kesempatan emas ini. Sejak Sadulong dan para bandit mengikuti Lin Fan, pikiran untuk merampok siapapun telah lenyap sepenuhnya dari pikiran mereka. Tetapi ketika Lin Fan mengumpulkan mereka untuk mempersiapkannya, mereka tetap bersemangat. Kakak senior, apakah mereka ini sebutannya, bandit? Apa mereka tidak tahu siapa kita? Xing Yuyu sama sekali tidak gugup saat dia tersenyum gembira. Tapi Lei Yifeng terus mengamati mereka dengan hati-hati. Sadulong dan bandit lainnya memiliki basis budidaya perisurgawi. Oleh karena itu, mereka secara alami mengeluarkan aura yang kuat. Ini, Lei Yifeng bisa merasakannya. Tetapi jika ini adalah satu-satunya hal, dia tidak akan terlalu khawatir. Yang dia khawatirkan adalah Lin Fan. Pria ini tidak mengeluarkan aura apapun sama sekali. Diam dan mematikan. Siapa kalian? Lei Yifeng menahan kakak mudanya dan bertanya. Melihat sekelompok murid ini, Lin Fan juga merenung dalam hatinya. Dari kelihatannya, mereka terlihat cukup kaya. Mereka harus memiliki banyak sumber daya yang tersedia untuk diri mereka yang kaya. Namun sebagai selebritis sekte kemuliaan,
Lin Fan tidak akan melakukan tindakan curang seperti membunuh orang dan menjarah mayat mereka. Namun, setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Sekarang, mencari bantuan ketika seseorang berada dalam kesulitan tidak akan berlebihan sekarang, bukan? Siapa kita ini tidak penting. Yang penting kalian, tolong diam dan jangan membuat keributan. Aku di sini hanya untuk merampok kalian. Aku tidak ingin mengambil nyawa kalian. Lin Fan memiliki 3 aturan untuk merampok. Tidak ada pembunuhan, tidak ada pemerkosaan, hanya merampok kekayaan. Kurang ajar, kami adalah murid Sekte Daozong. Kamu berani merampok kami. Seorang murid berteriak dari tengah-tengah mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka menemui hal seperti ini. Jika mereka kembali dan memberitahu kakak senior mereka bahwa mereka telah dirampok saat melakukan ekspedisi, bukankah mereka akan menjadi bahan tertawaan sekte tersebut? Apakah Anda tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Tuan kami yang terhormat? Berhentilah membuat keributan dan tinggalkan barang-barang berharga Anda. Sam Yexiong telah menjadi bandit sejak lama. Karena itu, dia paling bahagia saat melakukan perampokan. Sekarang dia telah mengikuti orang kuat dan masih bisa kembali ke perdagangan lamanya, dia secara alami diliputi kegembiraan. Beginilah seharusnya perampokan yang sebenarnya, penuh intimidasi dan ketakutan. Dia harus sangat mengintimidasi sehingga pihak lain bahkan tidak berani melawan. Kakak senior, apa yang kita lakukan membuang-buang waktu bersama mereka. Ayo kita bunuh saja mereka. Seorang murid berbisik. Lei Yifeng ragu-ragu di dalam hatinya, tidak mampu mengambil keputusan. Pria di hadapannya mengeluarkan perasaan yang sangat berbahaya. Haha, Lei Yifeng. Tak kusangka kalian dari Sekte Daozong akan dirampok suatu hari nanti. Saat itu, dedaunan pohon di dekatnya bergetar saat suara feminin bernada tinggi dan tajam terdengar dari dalam. Seorang pria berpakaian putih, dengan rambut panjang bergelombang, berdiri di atas pedang panjangnya. Wajah tampan itu ditambah dengan ekspresi arogannya membuatnya tampak seperti seorang ahli pedang papan atas, menyebabkan siapapun yang memandangnya merasa malu pada dirinya sendiri. Liu Linfeng. Melihat siapa orang itu, ekspresi Lei Yifeng berubah, agak tidak senang. Yah, bandit-bandit ini tampaknya memiliki basis budidaya yang cukup baik. Tapi mereka masih belum seberapa. Biarkan aku mengirim mereka ke surga dengan pedangku. Liu Linfeng tertawa dingin dan tajam. Dengan jentikan jarinya, pedang panjang di bawah kakinya terbang ke langit, menari-nari dalam lingkaran sebelum menyarungkan dirinya kembali ke sarung di punggungnya. Pakaiannya seputih salju, dan dia mendarat tanpa satu suara pun. Memang benar, dia memberikan kesan seperti manusia palsu. Lin Fan mengukur pria ini, menganggukkan kepalanya berulang kali. Tidak buruk, dia bisa melatih pria ini dengan pelajaran yang bagus.